Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fahri Farudin dengan NIM 12170500093 Teknik Informatika B dari kelompok 59 Praktek Ibadah. Jadi di sini saya akan menyampaikan mengenai hasil rangkuman saya dari YouTube. Sumbernya yaitu dari Ustadz Abdul Somad dan juga ada dari Ustadz Adi Hidayat. Jadi materinya ini mengenai sholat. Langsung saja ke materi pertama. Yang pertama yaitu mengenai pengertian sholat. Sholat itu artinya doa, tetapi doa itu bukan sholat. Nah, sholat itu adalah ucapan atau perbuatan khusus yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ucapan yang dimaksud di sini adalah Al-Fatihah. Jadi apabila kita sholat tapi bacaan Al-Fatihahnya itu belum betul, maka maka sholatnya itu belum sah, atau batal. Jadi harus diulang lagi. Lalu mengenai perbuatan khusus, yaitu perbuatan maksudnya di sini adalah bersikap tegak, ruku, sujud, i'tidal, tasyahud, itu. Lalu selanjutnya mengenai dalil, Ustadz Abdul Somad menyampaikan hanya sedikit dengan simpel, yaitu wa'aqimus sholah, tegakkanlah sholat. Hanya itu yang beliau sampaikan dari video yang sumber saya tonton itu. Lalu selanjutnya mengenai sholat berjamaah, di dalam Al-Quran ada pada surat An-Nisa ayat 102. Jadi disebutkan hukumnya itu wajib. Bahkan saat Nabi Muhammad berperang tetap menjalankan sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri 27 derajat. Nabi Muhammad pun sempat mengatakan sholat 2 orang lebih baik dari sholat 1 orang atau sendiri gitu. Dan sholat 3 orang itu lebih utama dari sholat 2 orang. Jadi artinya di sini semakin banyak jamaahnya, yaitu sholatnya itu, maka semakin afdol juga. Lalu keutamaan sholat berjamaah yaitu amalannya berlipat ganda, dilindungi dari setan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala hari-harinya, lalu mendapat ampunan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu saat kita sholat berjamaah itu kita berkumpul dengan malaikat-malaikat di sana, lalu sembari didoakan oleh malaikat. Lalu yang terakhir mungkin adalah dikagumi oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan malaikat. Lalu yang ketiga yaitu rukun dan sunnah sholat. Jadi saya sebutkan dulu ya untuk rukun dari sholat, yaitu yang pertama berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah setiap rakaat, ruku dan tumaninah, i'tidal setelah ruku dan tumaninah, sujud 2 kali dengan tumaninah, duduk antara 2 sujud dengan tumaninah, duduk dan membaca tasyahud awal atau akhir, lalu membaca salam yang pertama, dan yang terakhir itu tertib. Yang tertib di sini maksudnya adalah dilakukan secara berurutan. Nah, untuk rukun sholat ini sifatnya itu wajib dilakukan, karena kalau tidak dilakukan itu sholatnya batal. Rukun itu bersanding dengan bacaan. Jadi memang bacaan sholat ini harus kita benarkan, karena kalau bacaannya salah maka sholatnya pun tidak sah gitu. Lalu selanjutnya mengenai sunnah sholat. Sunnah sholat itu kan sunnah ya, tidak mencapai derajat wajib. Artinya saat seseorang itu mengerjakan sholat, mengerjakan sunnahnya itu dia berpahala. Tapi jika memang tidak mengerjakan sunnahnya itu dengan alasan yang tertentu yang bisa dibilang dibenarkan gitu alasannya,
maka dia juga tidak berdosa, dan sholat pun tidak batal, tetapi tidak memperoleh pahala yang dijanjikan gitu. Selanjutnya adalah tata cara sholat. Yang pertama itu berdiri tegak ya, menghadap kiblat, lalu untuk mata itu menatap di bawah, menatap ke bawah gitu. Selanjutnya adalah takbiratul ihram, lalu bersedekap di bagian dada atau di bawah dada, atau ada juga yang mengatakan itu di atas perut. Selanjutnya membaca doa iftitah. Nah, membaca iftitah ini sebenarnya sunnah ya. Lalu selanjutnya itu membaca Al-Fatihah. Setelah takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Lalu selanjutnya membaca surat pendek. Di sini saya akan membaca surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Selanjutnya ruku. Nah, ruku bacaannya yang saya pakai biasanya itu subhana rabbiyal azimi wa bihamdih 3 kali. Selanjutnya berdiri kembali sembari membaca sami Allahu liman hamidah, lalu baca doa iktidal, yaitu rabbana walakal hamdu. Setelah itu sujud. Bacaannya yang saya pakai yaitu subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Setelah sujud, duduk di antara 2 sujud, bacaannya ya itu rabbikfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Lalu selanjutnya yaitu tahiyat akhir atau tahiyat awal. Bacaannya yaitu asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama shallaita ala ali sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Lalu setelah itu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kanan kiri. Selanjutnya yang kelima yaitu mengenai sholat sunnah. Jadi sholat sunnah ini terdiri dari qobliyah dan ba'diyah, yang mana itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala untuk rutin ditunaikan oleh kita umat Islam. Jadi dari sumber yang saya dapat, Ustadz Abdul Samad itu menjelaskan, barang siapa menjalankan sholat sunnah rawatib sebanyak 12 rakaat sehari semalam, maka akan dibangunkan untuknya satu tempat di surga. Nah, 12 rakaat itu termasuk sholat duha, sholat hajat, sholat sunat taubat, tasbih, dan lainnya. Rinciannya yaitu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan juga 2 rakaat setelah isya. Yang terakhir yaitu mengenai ikhtilaf. Nah, ikhtilaf ini artinya perbedaan atau mungkin ya perbedaan pendapat antar ulama, ustadz, dan lain-lain ya. Sedikit contoh ikhtilaf dalam sholat itu seperti apakah mensirkan atau menjaharkan basmalah dalam atau ketika kita sholat itu. Lalu apakah mengangkat tangan sejajar telinga atau sejajar bahu.
Lalu contoh lainnya di mana posisi tangan saat bersedekap itu di atas dada atau di perut. Ya, mungkin segitu saja contohnya untuk ikhtilaf. Mungkin cukup untuk penyampaian rangkuman dari saya. Terima kasih, mohon maaf apabila masih ada salah-salah penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.